warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qurrati lana fi dinina. Allahumma rizqna fahman nabi hifdzal musannin ilhama malaikatil muqarrabin waj'alna min ulama'il aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdi qalbi wa qawwi lisani. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma nas'aluka maqaratu fardud ilayya inda hajati ilayh. Allahumma anfa'na al-bala wal qala wal fahsya wa munkar ma dhahara minha an baladina hadha huswa min biladil mu'minin amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah ta'ala ila anqal walaki yang bagi laka anta'anama qabla kulli syai'in annal hidayah allati hiya samratul ilmi laha bidayah wa nihayah wa dhahir wa batin walau sula dan tidak akan sampai ila nihayatiha sampai puncaknya hidayah. Orang itu tidak akan sampai pada derajat tinggi dari hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala, sehingga dia bisa maksimal di dalam beribadah sesuai dengan ilmu, dengan adab gitu ya. Tidak hanya ilmu yang dipakai tapi juga adab. Nah ini tidak akan bisa sampai derajat tinggi, sampai pada level teratasnya illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah dia mengukuhkan permulaannya. Mulanya ulama-ulama mengatakan permulaan bidayatuk nihayatuk. Jadi permulaan itu adalah lahiran. Bagaimana permulaan itu bagus, maka diharapkan akhirnya pun bagus. Sehingga ketika lahirnya manusia itu awalnya bagus, fitrah, lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya suci, fitrah artinya ada yang mengatakan bahwa dia lahir dalam keadaan Islam itu semuanya. Kecuali setelah itu orang tuanya yang menjadikan dia ahli maksiat atau orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani gitu ya, kalau sejauh itunya. Itu yang menata orang tuanya. Tapi awalnya, modal awalnya sudah dikasih bersih. Jadi kalau kita nanti besok dituntut sama Allah Ta'ala, kenapa anak kamu jelek-jelek? Kalau permulaannya sudah jelek, maka bilangnya gampang. Ya awalnya sudah jelek, ya saya bersihin dulu gitu. Tadinya udah jelek, saya bersihin dulu. Tapi kan kita nggak bisa komen, nggak bisa berhelah gitu ya. Kenapa anak kamu bisa menjadi jelek? Padahal tadinya bagus, putih, fitrah, dan dalilnya sudah ada juga. Kita sulit berhelah.
Tapi kalau awal mula kita mendapatkan barang rusak terus harus jadi baik, kita jadi gampang, tadinya juga rusak. Kalau tadinya jelek, tadinya juga jelek, tadinya kotor. Tapi ini modal awal anak kita misalnya, ini bidayahnya itu sudah bersih, fitrah. Mulanya ketika kita memulai sesuatu, fondamen awalnya bidayahnya itu kalau sudah baik, maka baik. Mungkin bangunan tinggi tak terlihat pondasinya, dan mungkin tidak orang setelahnya bangunan indah terbentuk tidak memuji-muji pondasinya juga. Tapi kalau tanpa pondasi yang bagus, mungkin tidak akan ada bangunan yang indah, tidak ada bangunan yang tinggi. Tapi ya itu, terkadang permulaan itu dilupakan, sehingga kita jujur gitu ya, sering melupakan guru-guru kita yang mengajarkan satu huruf, dua huruf, mengajarkan harokat a gitu ya, mengajarkan apa istilahnya, fathah, kasroh. Itu terkadang dilupakan setelah kita menjadi orang yang hebat, atau mungkin menjadi pengarang buku, atau menjadi orang-orang yang sudah berhasil dalam keilmian. Guru-guru yang mengajarinya, mungkin kadang orang tuanya yang mengajari A gitunya, A. Kita belajar A itu sebenarnya dari orang tua dulu. Kalau tanpa orang tua mungkin kita nggak bisa makannya. Awalnya kata orang tua A dulu, A. Ya A mangan gitu ya, aam gitu ya. Huruf-huruf yang gampang, yang marojnya terkadang gampang, itu bidayahnya. Tapi kalau Sayyidina Ali itu sangat dilihat, yang mengajarkan satu huruf saja itu sangat dihargai. Mengajarkan satu huruf itu dijadikan guru, ya. Karena kalau tanpa huruf, satu huruf saja hilang dari kehidupan kita, mungkin kita juga susah hidup, ya. Satu huruf aja, A misalnya hilang, kita gak bisa ngomong mama, bapak gitu ya, gak bisa ngomong mama, bapak, gak bisa ngomong Jakarta, makan gitu. Kalau hilang huruf I mungkin gak bisa minum, gak bisa minum, mau bilang apa manum, minumnya hilang ini. Itu kalau kita melihat bidayah, ternyata jasa-jasa orang yang memulai itu terkadang dilupakan. Padahal kalau Imam Al-Ghazali sangat mendasari, tidak akan sampai pada nihayah kecuali illa ba'da ihkami bidayah, kecuali awalnya. Dan itu mungkin koreksi buat kita, sehingga kita jangan sampai lupa pondasi. Dan bidayahnya untuk di dalam hidayah yaitu adalah syariah, ya, syariat. Jadi untuk mencapai hidayah itu syariatnya, fondamen awalnya syariatnya harus dipedulikan dulu. Syariat ya tentunya berkaitan dengan ilmu agama. Kemarin kan sudah dikatakan bahwa ada thariqah, ada syariah gitu ya, ada hakikoh. Kalau hanya untuk bilang hakikoh, mungkin orang bodoh aja bisa gitu ya. Kersana Gusti Allah, kersana Gusti Allah. Semuanya kersana Gusti, kalau memang dihakikatkan dengan hanya melihat ujungnya hanya karena Allah. Gitu ya. Bisa jadi orang maling tangkap. Kenapa kamu maling? Ya karena takdir Allah Ta'ala. Made abdi mas maling gitu ya. Tonjokannya gitu dihajaran. Nah abdi ditonjokan, aya maling. Oh mana ge dihajaran karena takdirna Allah Ta'ala gitu ya. Mulanya gampang. Orang ketika mengucapkan takdir terbelit dengan takdir lagi. Itu kalau hakikoh. Tetapi ternyata dicabangkan, dibutuhkan syariat untuk mencapai itu. Ada syariat. Dan ini bidayahnya. Bidayahnya hidayah itu adalah syariat. Dan ini tidak bisa kalau kita tinggalkan, kita masuk ke makom suluk atau makom thariqah atau ke makom hakikah melewati syariah. Melewati syariat. Tidak akan bisa mencapai mutiara yang indah kecuali naik kapal, bisa renang, bisa nyelam, itu pun masih susah untuk mendapatkan. Nah ini syariat itu pentingnya.
Apakah syariat bertentangan? Terkadang dohirnya, kadang setelahnya orang mencapai tingkat thariqah, kadang ada syariat yang kadang bertentangan, kadang ada. Tapi mungkin ketentangan itu karena keterbatasan kita memahami syariat, menilainya, padahal enggak. Sehingga ada ulama-ulama kalau sudah makomnya makom majdub, itu syariatnya kayak ditinggalkan. Nah itu kita pun harus ada etika lagi kembali. Wala usur ala batiniha, dan tidak akan melewati pada bagian dalamnya hidayah illa ba'dal wuqufi ala zahiriha, kecuali setelahnya menetap berdiri pada bagian zahirnya syariah, ya, bagian zahirnya hidayah. Kita tidak akan bisa mencapai bagian dalam dari hidayah kecuali zahirnya kita lewati dulu. Kita nggak bisa menghasilkan santan kecuali harus melewati tapas nomor di sana. Harus melewati itu dulu. Setelahnya tapas, batok kelapa langsung jadi santan, parut jadi santan, enggak juga. Santan itu masih ada lagi sarinya lebih bagus daripada santan. Minyak kelapa lebih mahal daripada kelapanya. Ternyata dari satu kelapa itu bisa menghasilkan benda mahal, minyak kelapa gitu. Kalau hanya kelapanya mungkin itu, tapi proses untuk menghasilkan minyak tidak semua tukang naik kelapa bisa. Tidak semuanya yang naik bisa marut kelapa bisa menghasilkan minyak, dan prosesnya pun lama. Sehingga tidak akan bisa nyampe pada bagian dalam kecuali harus melewati bagian dohir. Gak bisa. Kita gak bisa nyampe dapur seseorang kecuali melewati pintu-pintunya. Sehingga ketika kita membaca dohir langsung memutuskan hukum secara final, jangan juga. Ketika orang itu bermaksiat, kita jangan langsung memutuskan wah ini pinaraka ini orang ini. Gak. Ternyata ada orang yang berduaan sama perempuan. Kalau cerita-cerita di Facebook mungkin ya atau di sering ada. Ternyata duaan sama perempuan, megang botol, minum bareng-bareng, ulamanya langsung suudzon, walinya suudzon. Ini apa-apa ini, sudah berduaan sama wanita ghair mahram, minum minuman di tempat sepi lagi. Ternyata di tengah kolam, dia menghadapi kolam, ada yang sungai, itu ada yang tenggelam. Wali solehnya nggak bisa nolong, cuma bisa berharap bisa nolong itu. Tapi ternyata yang dua orang, yang laki-laki yang tadi bisa nolong malah. Setelah nolong bisa ke darat, langsung ngomongnya gini, kalau jadi orang itu jangan suudzon. Itu jadi orang, ternyata dia bisa membaca hatinya wali soleh tadi. Mungkin derajatnya yang tadi ngobrol sama perempuan itu lebih tinggi. Yang tadi perempuan itu saudara saya, yang saya minum air biasa, gitu ya, air biasa. Jadi ternyata orang itu menghilangkan kesolehannya dengan tampilan yang kayaknya membuat orang salah paham. Dan itu sering-sering terjadi dalam kehidupan kita, sering terjadi. Dan mulanya kita pun tidak bisa berkata dengan zahir kalau kita tidak tahu batinnya. Kita tidak akan bisa mencapai batinil hidayah kecuali setelah wukuf ala zahiriha. Wa hana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Dan ingatlah, saya akan mengisyarahkan kepada kalian, katanya Imam Al-Ghazali, bi bidayatil hidayah, dengan bidayahnya hidayah, dengan permulaan hidayah. Saya akan memberikan isyarat, tidak keseluruhan ini karena kita kecil ini mungkin untuk membahas syariat terlalu berat itunya, terlalu istilahnya apa, tidak cakupannya terlalu luas mestinya syariat. Saya hanya menyampaikan bidayatul hidayah. Litujarriba biha nafsaka, agar engkau gunakan dengan bidayahnya hidayah ini pada dirimu, dites pada badanmu, dicoba bisa enggak. Wa tamtahina biha qalbaka, dan engkau uji pada hatimu dengan
bidayah-bidayah. Di kitab ini jadi testimoni apa istilah untuk ngetes gitu ya, ngetes kita bisa nggak mencapai bidayatul hidayah, permulanya hidayah. Kita bisa nggak mengetes hati kita dengan kitab ini, kitab kecil ini bisa jadikan tes-tesan. Kalau kita lolos dengan kitab ini berarti dapat bidayatul hidayah ya. Fa'in sodafta qalbaka, maka ketika kamu menemukan hatimu ilaiha ma'ilan, menjadikan yang hati yang condong, yang senang pada kitab ini, pada kitab bidayatul hidayah ini, wa nafsaka biha mutawi'atan, dan kalau kamu lihat bahwa nafsumu menjadi taat gara-gara kitab ini, walaha qabilatun, dan dia menerima kitab ini, fadunaka tatallu ila nihaya. Kalau sudah begitu silahkan lihat pada kitab-kitab selanjutnya, pada puncak-puncak hidayah selanjutnya. Ini hanya permulaan. Kalau musannif Imam Al-Ghazali dengan kerendahan ketawaduan beliau ini mengatakan ini hanyalah bidayah. Cuma kalau bidayah ini sudah kena, sudah dapat, hati kita sudah enak dengan kitab ini, nafsu kita sudah terkontrol dengan kitab ini gitu ya, ibadah kita, syariat kita sudah terkontrol, maka silakan kamu belajar untuk nihayahnya. Dan ini dites dengan tiga ulama. Mereka berjanji, 3 orang begini, saya berharap, saya meyakini bahwa karangan-karangan Imam Al-Ghazali itu semuanya itu peluang untuk mendapatkan hidayah, taufik itu semuanya. Tapi kita mulai dengan bidayah, karena bidayah itu permulaannya ya nihayahnya. Kalau kita bidayahnya sudah dapat, insya Allah nihayahnya kita dapat gitu ya. Kalau bibitnya sudah bagus, insya Allah kesananya juga bagus, gitulah gampangannya. Nah ini terus bersepakat, kita yakin, kita amalkan bareng-bareng. So kamu ngamalin, apa yang didapat. Ternyata semuanya mutolaah kitab ini diamalkan semua, apa yang ada di dalam kitab bidayah. Di dalam kitab bidayah ini semuanya diamal. Sehingga kali ini di masa-masa ini bagi orang-orang yang kayak kita gitu ya, tingkat iman kita rendah gitu ya, menengah ke bawah gitu mungkin, ini kitab ini sangat patut untuk dipegang, untuk dijadikan pegangan gitu ya. Sehingga Habib Quraish sekarang pakai kitab ini di orang Hadramaut, orang Habib Yaman menganjurkan kitab ini sekarang ini. Dan ternyata ada 3 orang ini, orang-orang besar, setelahnya mengamalkan kitab ini masing-masing semuanya ketemu Nabi dengan tempat yang berbeda, waktu berbeda, dan semuanya dapat hadiah yang berbeda. Yang satu dapat tongkat, yang satu dapat kitab, yang satunya dapat patung upaya, yang satunya dapat kitab. Setiap ada masalah tinggal buka kitab, kitabnya langsung ketemu jawabannya semua. Mungkin kayak kitab Google gitu ya Pak. Begitu dibuka ada masalah apa, langsung kitab ketemu jawabannya. Kitab apa? Ketemu jawabannya. Kitabnya acak gitu ya. Jadi asal buka ketemu jawaban, asal buka ketemu jawaban di kitab itu. Dan tidak ada kitab yang dikarang oleh siapa aja itu. Dah hadiah dari Nabi. Yang satu dapat tongkat dari Nabi. Ini jadi berarti Nabinya hadir ya. Kalau kita dapat salam sudah bangga, dapat salam dari Nabi itu udah bangga. Tapi kan nggak bisa ditampilkan ke orang lain. Saya dapat dari salam dari Nabi, mungkin hanya wangi-wangi mungkin ada. Tapi kan bisa, tapi itu mah dapat, kitabnya ada, tongkatnya ada. Ya, terus itu kalau tongkat, setiap ada orang yang sakit kasih tongkat itu sembuh. Apa aja pakai tongkat itu sembuh. Itu hanya dapat bidayahnya. Kalau bahasa gini gitu, itu baru bidayahnya aja segitu, apalagi nihayahnya. Jadi begitu agungnya. Kalau keagungan jangan melihat diri kita, kalau keagungan melihat agungnya kitab Bidayatul Hidayah. Insya Allah kalau melihat agungnya kitab Bidayatul Hidayah, ini kitab ini sudah dicek sama ulama-ulama besar, ditajarub tadi ya, tajarub, dicoba, diimtihan, kata musannifnya juga gitu. Silahkan kamu coba diri kamu, silahkan uji diri kamu. Itu berarti dia menjamin dengan kitab ini. Gitu ya. Padahal bukan habaib itu ya, bukan dari kalangan dzurriyyah kalau Imam Ghazali mengatakan begitu. Tapi beliau menjamin seperti itu. Dan ternyata
ternyata benar. Kitab ini bukan bohongan. Karangan Imam Al-Ghazali itu hebat-hebat itu ya, sehingga bisa diuji. Mulanya dari sisi ilmiah kita mengamalkan, bisa aja mengamalkan kitab ini, mungkin sudah kalau gear-gearan bisa jadi walinya Allah Ta'ala. Tapi ternyata saya pribadi nggak bisa, susah ngamalin kitab ini, susah. Kayak kemarin aja susah kan, ngaji tujuannya bukan untuk istimalati wujuhin nas ilayya gitu ya, ilaik gitu ya, supaya tidak berharap hatinya orang-orang, itu aja susah, apalagi nanti amalia-amalia lagi lainnya. Mulanya terus faduna katatallu ila nihaya wa tagalgul fi biharil ulum. Silahkan kamu mutolaah, belajar lagi, naik ke tingkat nihaya. Kalau kita punya guru mursyid mungkin kita dibatasi, cukup ngajinya kitab ini aja dulu, selesaikan amalkan. Kalau kita punya guru mursyid. Tapi kalau kitanya sih bosenan, ngaji kitab ini aja kan bosannya, pengennya naik lagi gitu ya. Mulanya kalau ulama-ulama di daerah Kuningan ini dulu yang kena cuma kitab 2, paling Sapinah Tijam, Sulam Taufik lah kalau tajunya. Sapinah Tijam, Sulam Taufik. Yang ada mereka itu, tapi apa baru diamalkan gitu ya, diamalkan. Tapi jadi kiai-kiai. Kalau sekarang saya sudah nyampe bidayah, sudah nyampe kitab-kitab ini, tapi nggak nempel. Mungkin dosanya lebih dikit, niatnya lebih matang, makanannya lebih halal orang-orang dulu. Kalau kita banyak tantangannya. Watagalgul fi biharil ulum, dan silahkan kata Ibnu Sunib untuk masuk menembus pada lautan-lautan ilmu yang lain. Kalau kamu sudah mencapai bidayah dan bidayah ini sudah dapat, silahkan masuk ke biharil ulum. Silahkan kalau kamu mau terjun dalam, silahkan, karena kamu sudah aman di posisi awal, sehingga kita tidak menjadi orang yang tersiksa dengan ilmu kita. Terkadang kebanyakan ilmu tapi tidak diamalkan, ya ilmunya malah menjadi siksa bagi dia. Nah, Imam Al-Ghazali ini sudah mengunci bidayahnya ini harus kena. Kalau sudah bidayahnya kena, insya Allah kedepannya ilmu-ilmu yang lain itu kena, sehingga bisa diamalkan, bisa ditasawuf. Semoga awal kita mengaji dengan kitab bidayah memulai merepres kembali hidayah yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, sehingga kitab ini bisa menjadi ujian bagi kita, menjadi uji coba ya, kita bisa enggak mencapai hidayahnya Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala mengambangkan ujian kita, lolos di dalam kitab ini, lolos di pandangan Imam Al-Ghazali, lolos di pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lolos di pandangannya Allah Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa alihi washabihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa qidaiha wa alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidayah wa ala sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.